Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Arman. Kali ini saya akan membuat atau mereview speaker dan box ya. Ini speaker Fabulous PA100-152 MK SW 600 watt RMS 1200 watt max power ini. Oke. Ini penambahan dari dus. Ini produk dari ACR atau Sinar Baja Elektronik. Ini yang tipe tengah, ini yang paling kecil 400 watt, ini yang tipe tengah 600 watt, ini yang paling tipe yang paling tinggi 800 watt ya. Berat magnetnya nyampe 18 kilo, 18,2 ya. Kalau yang saya punya ini cuma 13,5 ya. Serinya yang F. Ini penambahan speakernya. Ini speaker saya beli udah lama ya. Ini baru saya review. Ini penambahan dampernya cukup tebal ya, kencang ya. Terus ini untuk penyambungan kabelnya cukup diklik gini aja, dipencet, terus nanti kita kabel masukin ya kabelnya ya. Ini enak sekali ya. Kalau untuk low itu cukup bagus malah menurut saya untuk low. Tapi kalau untuk subwoofer saya rasa kurang, soalnya ini yang tipe yang kedua. Kalau untuk subwoofer harusnya pakai yang tipe ini ya. Untuk subwoofer kita lihat mahalnya cukup besar ya. Semok ini koilnya 10 in, jadi 10 in maaf 4 in 10 cm ya. Ini ya, ini lubang ini tempat spool ya, di dalamnya ada spoolnya. Terus di tengahnya ada lubang angin. Jadi untuk suara bass nanti kan ini kan maju mundur, itu di tengahnya ada lubang anginnya ya. Ini sekilas penambahan speaker Fabulous PA 100-152 atau 1152. Oke ya. Penampakannya cukup mewah. Terus untuk dari segi ini cukup mewah ya. Ya, kalau ukuran 15 in ini berbeda dengan ukuran 15 in yang biasa, karena ini ya daunnya sini lebih besar ya, jadi
lebih besar timbang 15 in yang biasa atau yang wattnya yang di bawah 400 watt ya, RMS. Oke, ini penampakan speaker Fabulous. Cukup menggiurkan ya. Ini kalau untuk kelas desa atau kelas dusun itu sudah cukup. Tapi kalau kelas build up mungkin harus menggunakan yang merek JRF atau JBL, BNC atau yang jenisnya ya. Tapi kalau untuk kelas desa untuk itu sudah paling mantep lah kalau sebagai Fabulous menurut saya ya. Soalnya kita udah tahu sendiri lah dari kualitas, dari segi suara lebih tebel timbang speaker biasa ya. Kalau dari segi sendiri ini speaker box CBS ya. Ini penampakan luarnya seperti ini. Terus untuk ini open speakon. Yang speakon kita sengaja taruh di atas. Soalnya kalau ini ya pemasangannya ya. Udah klik. Jadi kalau saat hujan air turun itu enggak mengenai kabel ya yang ada di dalam, karena kalau kita sudah pakai cat tekstur terus kita clear itu sudah anti air, dan saya sudah membuktikannya. Ini begini pernah saya cuci, alhamdulillah tidak bermasalah ya. Terus untuk pegangannya kita buat seperti ini ya. Jadi kita bisa angkat gini ya. Pegangannya, penampakannya seperti ini. Penampakan dalamnya ini saya kasih RAM, soalnya banyak tikus ya. Kabel di dalam kita pakai 2,5 mili ya, yang tebal ya. Terus ini yang tempat pegangannya tadi, ini dalamnya tempat speakon ya. Jadi speakernya nempel di atas ini. Ini juga miring, nggak lurus ya. Oke. Ini portnya. Jadi untuk ukuran box ini kita bisa lihat ukuran box 12 in ya. Terus kalau yang ini box 15 in ya. Box 15 in itu berarti diameter speakernya 37,5 cm. Itu yang speaker biasa ya. Jadi panjangnya 43, sini 43. Kita bisa ukur ya. Ini 43.
kita toleransi sedikit ya, 44 ya. Terus lebarnya, lebar ke belakang itu 61, tapi kita juga toleransi jadi 6, harusnya kan 61 itu pas sampai sini ya, ukuran boxnya 61 itu nyampe pas ini, tapi kita buat les ini keluar 5 cm, jadi kenanya kita 65 ya. Jadi untuk les yang keluar ini bisa ditambah lagi atau 10 cm atau 8 cm. Terus nanti kita kasih grill plus busa anti air ya, jadi speaker kita aman. Terus untuk tingginya 59, tapi saya pakai 60 tingginya ini ya. Ini tingginya 60 cm. Kalau tinggi portnya 12 cm ya, tinggi portnya 12 cm tepas. Kalau untuk lebar portnya 30 cm, ini lebar port dalam ya, jadi lebar port dalamnya 25 ya. Ini saya kurangin lebar portnya karena kalau kelebaran juga enggak begitu nendang ya, menurut saya. Terus ini untuk yang box speaker 18 in, yang ini untuk 21 in ya. Ini ukuran box 10 in, panjang 30. Untuk box 88 in, 6 in dan 4 in ya. Ini ukuran box custom dari Arman Audio yang meniru atau menginspirasi dari ukuran box ini adalah box pabrikan ya. Ukuran box pabrikan biasanya lebih udah diuji ya, jadi kita pakai itu ukurannya dan kita rubah sedikit-sedikit ya untuk penyesuaian karakter pribadi ya. Kalau ingin tahu ukurannya bisa tanya-tanya di komen ya. Oke, ini ya, kita pasang speakernya dalam box, terus kita lihat bagaimana suaranya. Oke, jadi kita balik dulu boxnya agar pemasangannya lebih mudah ya.
Oke, jadi seperti ini. Kita pasang ya. Oke, jangan lupa kita pasang kabelnya dulu. Kita pasang kabelnya ya. Ini yang ada isolasi kertasnya, ini yang plus ya. Saya udah tandai. Pemasangannya cukup mudah ya. Kita pencet aja. Oke, udah kita pasang. Cukup berat. Jadi seperti ini ya. Untuk bautnya kita menggunakan baut cakar. Oke ya, kita pasang dulu bautnya. Nanti kita coba cek suaranya gimana hasilnya. Untuk hasil pasti memuaskan, karena kita dari segi box udah mumpuni. Untuk speaker Fabulous ya, dan juga kita pakai triplek yang bagus, yang meranti. Soalnya kalau triplek yang meranti itu lebih tebal atau lebih suaranya lebih bisa terrefleksnya atau terpantulkan. Dari yang semi meranti itu, kalau untuk middle itu kan nggak masalah, tapi kalau untuk subwoofer usahakan pakai triplek yang bagus. Soalnya tahu sendiri kalau sudah kena bass itu suaranya agar lebih bagus ya, pakai triplek yang bagus. Ya, jadi baut cakar ini adalah baut bawaan dari speaker Fabulous ya.
Tapi kalau teman-teman mau beli juga ada, tapi kalau di daerah saya cukup susah ya untuk cari baut cakar. Cuma hanya 1-2 toko aja yang ada, karena tahu sendirilah ini juga kota, namanya juga kota kecil. Jadi kalau meskipun kita bongkar pasang bautnya itu tetap kencang ya, soalnya itu di sini baut, terus di sini cakarnya ya, ada kayak ringnya, nancep di triplek, jadi nggak bakal kendor atau nggak bakal larut ya istilahnya. Biasanya kalau untuk box yang ada tutup di belakangnya atau yang speakernya di dalam itu biasanya menggunakan baut cakar agar tutupnya enggak kendor. Karena kalau tutup box yang di belakang kan sering kita buka, sering kita tutup ya, untuk ngecek speaker atau untuk mengganti speaker. Jadi dia harus menggunakan baut cakar karena dibuka tutup. Jadi kalau cuma nancep di triplek pakai baut biasa, itu jalannya dan yang ada di jalur yang ada di tripleknya, jalur bautnya itu bisa rusak ya, jadi nggak bisa kencang. Tapi kalau pakai baut cakar kayak gini itu nggak bakal sampai segitu ya, karena di baliknya itu ada cakarnya, itu seperti mur baut yang murnya itu ada di dalamnya dan ada cakarnya untuk mencengkram ke triplek ya, agar enggak ikut muter saat kita kencangkan yang bautnya. Nah makanya seperti ini saya udah tes untuk di luar ruangan. Tuh suaranya cukup memuaskan ya. Karena ini jarak antara down speaker dengan triplek juga kita minimalisir ya. Ya cukup rumit ya kalau pakai baut cakar ya, karena lebih susah karena harus menggunakan kunci L. Jadi kita kencangkan sampai pol atau sampai kencang sekencang mungkin, itu enggak akan larut. Karena ini juga kalau baut bawaan dari speaker juga kualitasnya baik, kualitas bagus ya. Kalau dari harga speaker Fabus yang saya pakai ini di wilayah saya 1.700.000 lebih sedikit ya. Tapi ya nggak apa-apa, soal suara nggak usah diragukan lagi. Jadi
untuk kepuasan. Lebih mahal dikit nggak masalah, yang penting kita puas, hati kita senang ya. Kita kencangkan seperti ini, mentok ya. Jadi walaupun kita tarik sini sampai mentok-mentok gini nggak bakal kuat ya, atau nanti yang kalah bisa kunci N nya yang larut. Jadi kita usahakan secukupnya aja. Yang penting suaranya nggak ngabar ke sini, dan itu ada lapisan sisanya ya dari bawaan. Jadi antara ini kan triplek, tuh ada lubangnya, di dalamnya sini ada busanya, ada perekatnya yang nempel ke speaker ya. Jadi nggak akan ngabar keluar suaranya lewat depannya. Jadi untuk suara bass fokus keluarnya lewat port ini ya, lewat port yang belakang ini. Oke, sudah ya. Kita balik dulu. Ini ya penampakannya seperti ini. Kita coba cek pakai lagu ya. Kita tancapkan dulu jack speakernya yang ada di belakang.
Oke, kita coba pakai power yang kecil dulu ya, yang 10 ampere ya. Menggunakan parametrik ya, kita setting low, ini untuk bassnya, ini untuk subwoofernya. Ke parametrik ya. Output parametrik menuju power ya. Kita coba lihat powernya ya. Jadi ini ya penambahan powernya. Kita menggunakan 10 ampere CT45 dan menggunakan ini ya, elko kecil ya, 4700 mikrofarad, 63 volt ya, untuk mensuplai dua power SOCL 506 TEF. Per powernya menggunakan per kitnya menggunakan transistor Toshiba 3 set ya. Jadi ini kit SOCL 506 TEF ya. Jadi untuk tenaganya saya rasa udah bagus ya. Ini bisa dilihat hanya menggunakan lampu kecil, karena kalau prinsip saya itu yang penting suplai daya ampere dan volt dari trafo. Yang terpenting ya, kalau soal elko itu pengaruhnya mungkin hanya 20%,
atau mungkin 10% kebas ya. Itu menurut saya pribadi. Jika salah boleh komen atau memiliki pendapat lain. Jadi saat hendakan bass itu masih kalah ya, soalnya elko nya cuma kecil. Suaranya kalah saat hendakan bass. Dari power SOCL cukup mantap ya, cukup memuaskan bagi saya, karena hanya 3 set DR final mampu menghandle speaker Fabulous ya, yang notabene wattnya besar. Jadi menamakannya seperti ini. Ini rencananya 4 channel ya. Nanti juga kita coba pakai power yang 20 ampere. Gimana rasanya? Kalau pakai 10 ampere itu saat hentakan bass ada rasa deg-degnya ya. Oke, kita lihat dulu ya yang power yang 20 ampere. Kita skip dulu. Oke, ini adalah penamakan power yang besar ya, power rakitan saya sendiri, yang per kitnya kita juga beli. Jadi ini power kelas AB ya, power kelas AB. Ini sudah ada LED clip, sudah ada speaker protector, jadi satu di sini ya. Ini menggunakan trafo 20 ampere CT65. Kita menggunakan elko epsilon ya, yang ini 15.000 mikrofarad kali 3 ya, jadinya 45.000 mikrofarad ya. Kalau yang ini kita pakai elko epsilon 22.000 mikrofarad 100 volt 2 buah ya, jadi totalnya 44.000 mikrofarad. Oke, ini rencananya pakai 2 trafo, sementara baru 1, yang 1 nyusul ya. Ini juga kabelnya
saya belum pasang ya. Ini yang satu karena harganya sendiri kisaran 900.000 kurang lebih. Terus kitnya ini juga 900.000, jadi 900 tambah 900 udah 1.600.000, 1.800.000 ditambah 900 udah 2.700.000, ditambah box speakernya, box powernya, box CA20 hanya 390 ya kalau nggak salah ya. Udah berapa? Udah 3.100.000 ya. Nunggu ini trafonya lagi, berarti pas 4 juta. Terus nambah elko nya ini kalau 6 biji ini ya, 6 biji 250 kalau nggak salah. Satunya, oh ya, satunya 85.000 kali 6 ya, 85.000 berarti hampir 450-an ya. Terus kalau yang ini 125 kali 4 jadi 125 kalau nggak salah ya, atau 115 gitu kali 4, totalnya kisaran, kalau 125 ya berarti 500.000 ya. Jadi ini juga udah 1 juta. Jadi total membuat power ini kisaran 5 jutaan bahkan lebih kalau untuk yang kipas ini ya. Kita pakai 2 kipas karena menggunakan kipas DC, karena harganya lebih murah ya. Kalau soalnya kipas AC itu lebih mahal. Terus nanti ini part-part ini kayak speakon, jack itu juga mahal ya. Ya kalau dibilang ya hampir 5,5 juta ya untuk bersihnya. Itu tenaga manual sendiri atau tenaga sendiri ya. Tapi kalau teman-teman mau beli yang power sound standar, itu harganya juga antara 5,5. Tapi kalau kita rangkai sendiri dan tenaganya kuat, itu kebanggaan tersendiri ya bagi saya pribadi. Jadi ini kawat emailnya cukup besar ya. Ini 20 ampere CT65 ya. Kita coba hidupin ya. Kita colokin stekernya. Coba hidupin. Ini yang hidup cuma sebelah ya. Jadi saat kita hidupin pertama itu klipnya nyala ya, seperti ini. Protektornya supaya karena sudah support socket protector ya. Kita pasang speakon. Kita pasang input. Jadi kalau dari segi suara lebih bertenaga ya. Soalnya ini 20 ampere dan
itu ini elko-nya mumpuni ya. Ini kalau saya rasa cukup untuk mendorong 2 buah speaker 15 in Fabulous ya, yang saya pakai ini 2 buah ya. Jadi untuk settingan masih sama settingan yang pakai buah 10 ampere tadi, tapi perbedaannya cukup signifikan. Dari segi tenaganya lebih kuat ya, atau lebih roso yang pakai 20 ampere. Lihat lagi powernya. Jadi kipas yang ini mengarah ke belakang, ini juga membuang ya. Jadi udara masuk melalui depan dan dibuang ke belakang ya. Karena kalau kipasnya hanya di belakang dan cuma membuang atau mengambil angin dari belakang, itu kurang dingin ya. Soalnya kalau kita sudah ditempatkan di tempat yang di jenangan atau di saat pentas, itu biasanya yang belakang itu mepet tembok, jadi anginnya yang diserap yang masuk ke dalam power untuk mendinginkan pendingin itu kurang dingin ya, anginnya hanya sedikit. Jadi seperti ini penampakan power badak ala Arman Audio. Jadi saya punya prinsip sendiri ya, kalau untuk power low atau power bass atau yang lebih tinggi lagi untuk power subwoofer, itu satu kit power harus menggunakan satu trafo ya. Jadi kalau misal ini menggunakan cuma satu trafo untuk 2 kit, itu nggak akan bertenaga ya. Soalnya nanti dayanya itu saling tarik menarik ya, jadi nggak akan bertenaga. Walaupun satu tapi 40 ampere, misal CT65 itu menurut saya pribadi lebih bagusan 20 ampere 2 buah CT65, karena satu kit ini berdiri sendiri, jadi nanti ini kitnya berdiri sendiri ya. Jadi tenaganya itu satu trafo hanya mensuplai satu power ya, satu power amplifier atau satu kit power. Jadi tenaganya lebih roso atau lebih bertenaga ya. Itu prinsip dari saya.
Dan kalau ini misal ini kan 20 ampere 20 ampere CT65 itu kalau buat kotornya itu 65 ditambah 65 kali 20 kali 1,4 ya. Jadi misal ini kan trafonya 65 ditambah 65 jadinya 130 kali 20 ampere jadi 2600 watt ya, kali pembesaran dari power amplifier itu 1,4 kalau nggak salah ya, jadi 2600 watt kali 1,4 jadi kisaran 3000 watt ya. Jadi untuk power ini mampu mensuplai speaker dengan tegangan 3000 watt satu buah atau 1500 watt dua buah ya. Itu adalah hitungan kotor. Tapi kalau hitungan realnya kita menggunakan osiloskop, kita nanti pembesarannya berapa watt itu bisa nampak menggunakan osiloskop ya. Itu perhitungan daya power atau daya watt dari saya pribadi, karena saya udah searching dan udah mencari tahu ya gimana rumus dari sebuah power amplifier itu daya wattnya bagaimana ya. Karena ada orang yang sering bilang kalau 5 ampere kecil mampu mensuplai watt speaker yang wattnya gede ya. Itu kalau menurut saya pribadi itu ya bisa, tapi kurang maksimal ya. Seperti tadi misalkan ini tadi yang menggunakan 10 ampere, kita tahu bagaimana rasanya saat bass itu kurang bertenaga ya. Itu ya mungkin pengaruh dari elko nya juga bisa, tapi yang paling berpengaruh itu trafonya ya, dan volt dari trafo. Jadi kurang bertenaga ya. Jadi kalau menurut saya pribadi ya harus menggunakan trafo yang mumpuni dan juga power yang mumpuni ya. Meskipun ini menggunakan, kadang ada orang yang 1 ampere trafo 1 ampere tapi mampu mensuplai 15 in. Itu kalau menurut saya ya bisa, tapi kurang maksimal. Soalnya apa? 1 ampere itu voltnya cuma berapa? 18 volt tambah 18 volt itu ketemunya 36 volt. 36 volt kali 1 ampere berarti 36 watt untuk mendorong speaker 15 in yang kalau yang speaker biasa itu rata-rata 250 watt atau 200 watt RMS dan 500 watt atau 400 watt max power ya. Itu ya menurut saya ya mustahil. Karena apa? Daya yang dikeluarkan trafo, daya yang untuk mensuplai watt untuk ke power amplifier itu nggak mumpuni. Jadi kenapa saya ragu-ragu dengan orang yang
bilang itu katanya powernya yang baik lah, kitnya yang baik. Itu menurut saya pribadi ya gimana, nggak percaya. Soalnya kalau yang kita maksimalkan bener-bener mentok, volume mentok, itu suaranya nggak akan maksimal ya, karena ya itu tadi watt dari trafonya itu kurang mumpuni. Jadi standarnya ya itu kita lihat trafonya, misal trafo 5 ampere CT 32 tambah 32 dapatnya 64 kali 5 ampere dapatnya itu 320 watt. Jadi 5 ampere besar itu hanya mampu mengeluarkan kisaran 320 watt sampai 400 watt kotor ya. Itu hitungan kotor, bukan hitungan real. Jadi untuk teman-teman yang lebih berpengalaman lagi dalam menyeleksi atau memilih trafo untuk suplai powernya ya, karena kita tahulah kalau misalkan anak kecil kita suruh membawa galon atau membawa air yang timbanya besar, itu juga bisa, tapi lama kelamaan anak kecil itu akan sakit, karena nggak kuat ya. Begitu juga trafo, kalau kita menggunakan trafo kecil itu kuat tapi kurang bertenaga, jadi tenaganya kurang maksimal dan lama kelamaan trafonya akan kebakar. Mungkin untuk kelas rumahan sih masih bisa lah, karena kalau kita menggunakan speaker memutar musik di dalam ruangan itu berbeda dengan saat kita memutar musik di luar ruangan ya, karena begitu signifikan, karena lingkup suaranya kalau di dalam ruangan kan, misal ibaratnya di gedung lah, di gedung itu cuma berapa, ibaratnya 15 meter atau 30 meter kali 100 meter ya. Itu berbeda dengan suara yang nanti yang dihasilkan saat kita memutar musik di lapangan terbuka ya. Kalau di lapangan terbuka itu lingkupnya luas, jadi suara yang rasa tadi kita setel sama persis di dalam ruangan atau di dalam gedung itu berbeda signifikan saat kita menyetel musik atau memutar musik di lapangan. Soalnya kenapa? Dari segi ruangannya itu, kalau di lapangan itu ada angin dan ruangannya cukup luas, jadi suara yang kita rasa udah kenceng di dalam ruangan itu nggak seberapa di luar ruangannya. Jadi kalau teman-teman ada yang bilang trafo 3 ampere cukup untuk angkat 18 in, 1 ampere cukup untuk 15 in, saya sendiri kurang percaya. Ya bisa, menurut saya pribadi bisa, tapi tenaga kalau saat kita volume dinaikkan mentok itu kurang maksimal. Karena apa? Karena daya yang dikeluarkan dari trafo sendiri itu kita sudah tahu. Kalau trafo 1 ampere mentok wattnya di bawah 100 watt, kita udah tahu, kita udah ngitung ya. Itu menurut saya dan karena saya udah mencari searching itu ya, jadi saya nggak cuma bilang menurut saya pribadi ya, itu
sudah ada hitungan di dalam rumusnya, ada rumusnya untuk mengetahui watt speaker, jadi nggak omong kosong belaka. Jadi itu untuk pedoman saya ya. Jadi untuk elko itu pengaruhnya cuma sedikit, tapi untuk menjagani, soalnya kenapa? Saat volume bass atau keluar nada bass itu trafo akan drop, dan akhirnya apa? Tenaga yang diambil itu dari elko saat drop ya. Jadi kalau elko-nya kita mikronya, faradnya untuk menampungnya besar, jadi dropnya itu semakin kecil ya. Tapi misalnya ibaratnya ibarat trafo 20 ampere hanya menggunakan elko kecil, itu sudah mampu digunakan untuk mengangkat speaker Fabulous yang saya pakai ini. Saat drop pun tidak sampai drop bener-bener drop ya. Jadi meskipun elko-nya cuma kecil-kecil 2 biji, itu mampu. Karena apa? Trafonya cukup mumpuni untuk mensupport atau mensuplai tegangan ke speaker ya. Jadi kalau yang ada yang bilang kalau elko-nya banyak, itu bassnya lebih nendang atau lebih gimana, itu saya rasa kurang berpengaruh ya kalau saya pribadi. Soalnya kenapa? Yang paling berpengaruh itu trafonya ya, yang mengeluarkan volt atau ampere itu dari trafonya sendiri, bukan dari elko. Elko hanya mensupport saat tegangan bass itu, saat tegangan bass otomatis dari kit membutuhkan supply yang banyak, dan saat kita menggunakan elko kecil-kecil itu akhirnya apa? Trafonya drop, dan saat trafonya drop itu listriknya juga kedip, itu drop. Tapi kalau kita menggunakan elko yang besar-besar itu nggak nyampe listrik rumah itu drop. Soalnya apa? Dibantu oleh elko. Tapi kalau speakernya di bawah kemampuan trafo, ini kan misal tadi kan 3000 watt untuk mengangkat speaker 1200 watt Fabulous merek saya ini, hanya menggunakan elko kecil-kecil 2 buah itu sudah mampu untuk mensuplai tegangan dari power, mampu mensuplai watt speaker ya. Oke, itu menurut saya, dan saya udah coba, nggak cuma ngomong belaka, saya udah coba eksperimen ya nggak eksperimen sih, udah coba-coba. Kalau power trafonya besar tapi elko-nya kecil, suaranya gimana. Kalau meskipun trafonya kecil tapi elko-nya banyak, itu suaranya gimana. Soalnya kenapa? Kalau dalam hal bass, nada bass itu volt trafo ini cuma drop sedikit ya. Jadi elko pun nggak begitu pengaruh aslinya, nggak begitu pengaruh ke daya powernya ya. Yang begitu pengaruh ya itu dari ini trafo, terus TR final ya, sama kitnya itu sendiri. Dari kit power itu sudah rangkaiannya udah didesain untuk kekuatan segini, dan TR final itu misal TR finalnya 1 set TR final Toshiba itu kan misalnya 4
400 watt. Kalau kali 10 kan 4000 watt, ya kan? Jadi ini 4000 watt. Tapi saya kenapa kok nggak percaya sama powernya sendiri? Karena apa? Daya yang dikeluarkan dari ini, dari trafo itu hanya 3600 watt, dan fungsi dari kit power itu hanya mengalihkan atau menguatkan sinyal 1,4, jadinya cuma menambah sedikit ya. Oke, itu penjelasan dari saya. Jika kurang setuju atau ada pendapat lain, bisa komen di bawah ya, karena saya juga kurang begitu paham atau masih kekurangan ilmu ya. Jadi segitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.